Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nabila Ayu Satiti di program Wasis Warta Siswa Cerdas, Kreatif, dan Ceria. Baik, kali ini lagi-lagi episode spesial. Ya, sebenarnya setiap episode saya selalu mengatakan spesial. Ya, hari ini kita kedatangan tamu istri dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Basuki. Mari kita memperkenalkan diri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Iya, saya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Oh, Masya Allah, Asmaul Husna. Iya, itu pemberian dari orang tua saya asli. Oh, iya. Iya. Baik, boleh Ibu memperkenalkan diri, sedikit mengenalkan diri tentang identitas Ibu pada teman-teman semuanya. Iya, oke. Ya, terima kasih pada kesempatan ini saya sangat bahagia sekali ya bisa hadir di sini. Untuk pertama kalinya saya mengucapkan sangat luar biasa untuk Mbak Ragil Ayu. Ya, oke. Saya sebagai istri dari Bapak Basuki, Bapak Basuki selaku Kepala Madrasah Aliyah 3 Magetan, yaitu nama saya Asmaul Husna. Kemudian saya sehari-harinya bekerja itu sebagai PNS dan alhamdulillah mulai tahun 2023 yaitu tepatnya 1 Desember 2003 kemarin saya mendapatkan amanah yaitu menjadi Kepala SMA Negeri 1 Karas ya, di Magetan. Kemudian saya alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra ya. Yang satu itu alhamdulillah sekarang sudah semester 8 di ITS jurusan mesin dan ya teknik mesin. Kemudian untuk yang kedua itu anak saya kedua itu kelas 12 di SMA 1 Magetan. Itu rumah saya mengikuti Bapak ya, yaitu di Desa Purworejo RT 13 RW 2 Kecamatan Pakarang. Itu perkenalkan. Ada nggak nih yang rumahnya ke Purworejo? Nanti Surabaya silaturahmi ya, Bu. Oke, silakan ya. Baik, kali ini adalah hari yang spesial karena kita sedang merayakan International Women's Day. Ya, jadi tema kita kali ini yaitu tentang bagaimana menjadi perempuan tangguh. Ya, di era gempuran zaman kegalauan ya Ibu, pasti sering melihat di status-status teman-temannya ya Bu ya. Iya. Nah, ini kan Ibu juga sebagai wanita pemimpin. Menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu memaknai tentang perempuan itu sendiri? Oke, iya. Kalau menurut saya, ya. Jadi orang perempuan itu yang pertama orang perempuan itu harus cerdas. Iya, ya. Benar sekali. Perempuan itu harus cerdas karena apa? Dari rahim seorang perempuan nanti akan melahirkan generasi-generasi yang juga harus cerdas. Gitu. Jadi makanya untuk awalnya maka perempuan itu harus cerdas, ya, karena nanti akan menurunkan generasi-generasi berikutnya. Dan yang kedua adalah sehat. Itu. Jadi wanita itu harus cerdas dan harus sehat seperti itu. Jadi karena apa? Kalau nantinya seorang perempuan itu cerdas yang jelas bahwa nanti akan memimpin, ya, atau di mana-manapun berada dia nanti akan membawa atau bisa mengatur kebaikan minimal saya dalam rumah tangganya. Karena dalam istilah itu kan ada bahwa keberhasilan dari suatu negara itu jika wanita-wanitanya adalah wanita-wanita yang baik dan cerdas, juga di dalam keluarga, gitu. Keluarga atau mungkin suami yang berhasil atau sukses, di baliknya mesti ada wanita-wanita yang cerdas. Wanita itu siapa? Itu adalah istrinya. Jadi wanita itu nanti kan harus cita-citanya yang minimal kan harus menjadi istri ya. Maka istri itu harus cerdas dan sehat. Sehat kenapa? Nanti di dalam jiwa yang sehat, ya, di dalam raga yang sehat itu jiwanya juga akan sehat, ya. Fisik, mental nanti akan sehat.
kalau seandainya ya perempuan itu tidak sehat, ya bagaimana nanti kita akan mengasuh anak kita berbakti pada suami kita. Itu harus dialami dengan harus sehat. Karena juga wanita itu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Iya. Jadi bagaimana nih kalau misalnya perempuan itu nggak cerdas, gimana nanti mengajari anak-anaknya? It's okay. Sama luar biasa. Makanya itu perempuan itu harus cerdas dan harus sehat. Gitu. Nah, saya juga sangat terinspirasi menjadi seorang wanita pemimpin itu sangat menjadi cita-cita yang sangat besar gitu loh Bu. Nah sebenarnya kalau Ibu sendiri nih sekarang kan sudah menjadi kepala sekolah ya. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk menjadi wanita yang seperti ini? Maksudnya menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang wanita pemimpin gitu loh Bu. Iya. Sebenarnya dari awal itu intinya saya belum mempunyai cita-cita misalnya pengen menjadi seorang pemimpin atau misalnya menjadi seorang kepala sekolah itu ya. Awalnya belum ada tuh seperti itu. Tetapi saya itu pada waktu bekerja itu saya setiap diberikan tanggung jawab pekerjaan oleh atasan saya itu melakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Terus kemudian dan insya Allah apa yang diberikan itu adalah saya lakukan dengan istilahnya maksimal, ya oke, betul, maksimal, harus maksimal, dan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang intinya oleh pimpinan saya tugas itu tadi bisa saya pertanggungjawabkan seperti itu, sehingga setiap tugas yang diberikan oleh kepala sekolah itu saya lakukan dengan maksimal. Akhirnya tidak tahu dengan berjalannya waktu mungkin setiap ada pergantian kepala sekolah, mungkin saya juga mendapatkan tugas-tugas tertentu lagi apa-apa itu, alhamdulillah saya bisa menuntaskan dan alhamdulillah itu mungkin saya sama Allah diberikan bukan kelebihan lah, tapi mungkin diberikan sesuatu yang mungkin bila istilahnya saya bisa bekerja sama dengan teman saya. Saya bisa punya kemampuan untuk bisa berkolaborasi bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman saya, sehingga pada waktu mengerjakan pekerjaan di sekolah ya itu yang jelas bukan saya sendiri yang mengerjakan, tapi saya harus bersama dengan teman-teman saya. Teman-teman saya mungkin bekerja dengan saya itu nyaman, akhirnya yang membuat istilahnya pekerjaan tadi adalah bisa lancar, bisa sukses, itu seperti itu. Saya pernah itu dapat tugas yang luar biasa dari sekolah itu, misalnya menjadikan sekolah saya itu mulai dari sekolah diniata tingkat kabupaten sampai akhirnya tingkat nasional. Iya, itu saya membawai teman-teman saya tadi, istilahnya saya berada di depan dan istilahnya mengajak teman-teman untuk bekerja itu, dan alhamdulillah itu bisa sukses. Dan banyak lagi yang intinya jika pekerjaan itu saya lakukan dengan teman-teman itu akhirnya membawa kebaikan, kesuksesan seperti itu. Jadi awalnya saya pada waktu melakukan istilahnya pekerjaan itu saya tidak mengharap ya saya nanti mau dapat apa atau pengen jadi apa, itu saya tidak ada sama sekali. Iya, intinya saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh atasan saya seperti itu. Dan saya percaya bahwa semua yang kita lakukan itu nanti semuanya adalah yang menilai itu atasan. Jadi saya sebenarnya tidak butuh penilaian, itu saya tidak butuh. Tapi yang saya butuhkan adalah saya setiap dikasih tanggung jawab saya bisa melakukan seperti itu. Saya lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, amanah itu tadi. Jadi dengan berjalannya waktu seperti itu, akhirnya mungkin seiring dengan seringnya berganti kepala sekolah, itu akhirnya banyak mungkin kepala sekolah yang memandatkan atau istilahnya tahu kinerja saya. Itu akhirnya saya dipercaya untuk menjadi Wakasek. Kemudian dari Wakasek, kemudian saya selain Wakasek ya, saya itu diberi kepercayaan misalnya untuk mengurus tentang kegiatan atau program-program tertentu di sekolah saya dulu. Itu selama kurang lebih berapa tahun ya saya menjadi Wakasek itu, mungkin mulai 2000
sampai dengan terakhir kemarin 2022 itu berarti sudah 14 tahun ya. Saya ya lama sekali jadi wakasek, tapi berpindah-pindah dari wakasek Sarpra, kemudian terakhir itu saya menjadi wakasek kurikulum seperti itu. Dan mungkin dari situlah saya akhirnya pada waktu ada istilahnya perekrutan kepala itu saya direkomendasikan oleh kepala sekolah saya untuk mendaftarkan menjadi kepala sekolah seperti itu. Jadi awalnya tidak ada pemilihan saya bekerja nanti saya pengen menjadi kepala sekolah, itu tidak ada. Jadi saya hanya intinya pada waktu itu tidak punya tujuan untuk itu. Ya, menikmati. Iya, saya bekerjanya menikmati, dan itu tadi pokoknya setiap ada pekerjaan saya lakukan, entah itu nanti bagaimana, yang jelas saya inginnya bahwa bekerja itu adalah maksimal dan saya bisa menuntaskan pekerjaan yang diberikan atau tanggung jawab yang diberikan kepada saya seperti itu. Tapi dari situ tadi mungkin Allah itu memberikan balasan yang itu tadi tidak tahu, makanya harapannya nanti saya itu kalau saya ke teman-teman itu sudah, kalau panjenengan itu bekerja atau istilahnya dengan sekolah itu diberi tugas, tidak usah memikirkan nanti saya itu dapat tambahan HR atau apa, itu tidak usah, itu nanti sudah ada yang memikirkan. Sudah ada yang memikirkan, jadi tidak usah minta balasan pada saat itu juga, nanti insya Allah semuanya itu akan ada waktunya seperti itu. Jadi selain cita-cita yang tinggi, kita itu juga harus punya jiwa yang tanggung jawab, ikhlas. Iya, betul. Cita-cita boleh ya, cita-cita boleh itu kita memang harus punya, cita-cita itu harus punya. Tetapi cita-cita tadi harus dibarengi dengan usaha ya. Usaha sama berdoa. Usaha tadi salah satunya usaha itu itu kita ada tanggung jawab. Terus kemudian itu ya selalu kita melakukan kebaikan ya. Kebaikan itu soalnya apa? Kita itu nasib kita tidak tahu ya. Kadang-kadang ada orang yang cerdas, ya, ada orang yang istilahnya disiplin saya gini, tapi ternyata beliau itu tidak bisa mencapai cita-citanya. Karena apa? Ya, kemungkinan ada sesuatu yang dalam dirinya itu kurang memenuhi bejo. Ya, menurut saya bejo. Nah, bejo itu diperoleh dari apa? Kita melakukan kebaikan. Jadi bejo itu juga berpengaruh ya? Loh iya, faktor bejo itu juga pengaruh. Nah, seperti saya mungkin kalau seandainya pada saat saya misalnya sama kepala sekolah, awalnya saya itu untuk direkomendasikan menjadi kepala sekolah itu awalnya saya masih belum mau. Seandainya pada saat itu saya tidak mau, ya, terus kemudian ternyata di tahun berikutnya itu ada istilahnya pergantian undang-undang atau pergantian peraturan, itu saya kalau misalnya tidak menjadi guru penggerak itu sudah tidak bisa menjadi kepala sekolah. Nah, tapi alhamdulillahnya saya itu kemarin sudah pada tahun itu saya bisa direkomendasikan itu tadi. Itu tadi kan hal yang bejo. Kalau seandainya saya tidak bejo, mungkin saya mempertahankan, saya nggak mau, saya besok aja lah, saya seperti itu. Ya, jadi hal-hal bejo itu tadi yang juga harus kita raih. Hal bejo itu kita selalu berbuat kebaikan. Iya. Nanti kan bejonya itu termasuk balasan dari Allah. Mungkin ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Pokoknya intinya kita melakukan sesuatu nanti Allah lah pokoknya kembalinya. Sebenarnya kita nggak usah mengharapkan yang macam-macam. Iya, benar. Untuk wanita itu kan pasti juga berkecimpung langsung di keluarga gitu. Maksudnya sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang wanita karir. Terus itu gimana Bu ngaturnya kalau ibu sendiri untuk peran ibu menjadi seorang ibu dan juga peran sebagai itu tadi kepala sekolah? Iya. Itu sangat saya sangat berterima kasih sekali pada suami saya. Soalnya suami saya mungkin kalau suami saya tidak memberikan restu kepada saya sehingga seperti ini, itu saya rasa nggak mungkin. Gitu. Jadi intinya selain misalkan saya melakukan hal-hal tadi karena saya sebagai seorang istri ya, yang jelas peran dari suami saya itu sangat mendukung saya gitu. Jadi tanpa ada dukungan dari suami saya tidak akan bisa seperti ini. Karena apa? Karena yang jelas bahwa kegiatan saya itu sangat menyita waktu di dalam keluarga saya. Ya, makanya pada waktu itu saya tanya pada suami saya apakah mengizinkan seandainya saya menjadi ini, karena oleh kepala sekolah saya kalau diberi rekomendasi seperti ini. Kalau suami saya mengizinkan saya jalan terus, tapi
kalau suami saya tidak mengizinkan, berarti saya harus berhenti. Tapi ternyata alhamdulillah suami saya mendukung. Dengan adanya suami saya yang mendukung, berarti intinya resiko terhadap apa yang sudah diputuskan itu akhirnya kita tanggung bersama-sama. Kalau dulu misalnya ya kita sering misalnya ada misalnya kesalahpahaman ya yang namanya rumah tangga itu yang jelas tidak bisa namanya berjalan mulus gitu ya. Mesti kadang-kadang ada cekcok kecil misalkan tentang siapa yang jemput anak dan lain sebagainya itu pada waktu anak-anak kita masih kecil seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa kami lalui ya. Misalkan yang longgar itu siapa, kita yang ngambil, yang jemput, kemudian nanti siapa yang mengantar itu sampai dengan sekarang pun juga seperti itu ya. Jadi alhamdulillah tugas-tugas di rumah seandainya misalnya suami saya kok tidak bisa menyiapkan misalkan sarapan pagi atau gimana, alhamdulillah suami saya ya menyadari tidak menuntut apa-apa. Kita juga terus iyalah sudah berangkat nanti misalkan seperti anak saya juga alhamdulillah juga seperti itu. Jadi dalam satu keluarga itu sudah terbentuk ya saling kerjasama, saling mendukung seperti itu, sehingga itu tadi seandainya misalkan kok saya seperti itu mungkin saya juga istilahnya sama suami saya diprotes mungkin ya, kalau beliaunya mungkin tidak mendukung saya, tapi alhamdulillah beliaunya sangat mendukung kegiatan saya sehingga saya meskipun misalnya menjadi orang, tapi itu ya saya tidak juga melupakan misalnya kewajiban saya. Misalkan saya pada saat ada waktu ya saya selalu menyiapkan sarapan untuk anak saya, untuk suami saya selalu menyiapkan itu. Terus kemudian misalkan saya juga kalau misalnya saya dalam 1 minggu itu repot, saya mesti menyiapkan bagaimana misalkan malam Sabtu atau malam apa saya harus misalnya intent dengan keluarga saya. Kualitas pada saat kita bertemu itu memang sangat berpengaruh. Kalau kuantitas mungkin kita jarang untuk bertemu. Seperti kita itu di rumah itu kita ketemunya ibaratnya hanya sudah malam. Misalnya saya pulang di rumah itu kan sudah jam 5. Suami saya kadang-kadang lebih dulu suami saya, kadang-kadang juga saya, tapi kan hanya sore saja. Kadang-kadang sore hari ada masih ada keperluan. Nah, seperti itu kan ketemunya itu hanya itu. Makanya kualitas dari pertemuan itu yang harus memang dijaga. Kalau kuantitas mungkin hanya berapa jam ya ketemunya itu. Paling ketemunya misalkan cerita-cerita nanti jam 9 sudah tidur, bangun pagi besok sudah berangkat lagi seperti itu. Sudah tidur lagi. Nah, itu harus memang diatur. Tapi saya ini kembali lagi, orang perempuan yang cerdas itu bagaimana kita bisa mengatur tadi. Di situ kita harus bisa mengatur. Saya bekerja itu sekian ini, bagaimana saya mengatur untuk suami saya, untuk anak saya itu bagaimana. Nah, di situ itu fungsinya. Orang perempuan itu harus cerdasnya di situ satu-satunya. Ingat ya teman-teman, selain cerdas, tanggung jawab, ada izin dari suami. Iya, bisa seperti itu karena izin suami. Kalau tidak ada izin suami, saya rasa tidak bisa. Makanya perempuan-perempuan di sana, kalau misalnya karir itu ya wanita boleh berkarir itu boleh. Tapi itu tadi karena kita kalau sudah bersuami loh ya. Kalau kita sudah karir kita pada saat kita sudah bersuami, memang harus suami itu harus kita izini lebih dulu. Izin suami itu harus yang utama. Itu untuk orang Muslim ya. Tapi kalau yang lain saya tidak tahu bagaimana prosedurnya seperti itu. Nah, boleh dong Bu bagi-bagi motivasinya untuk khususnya untuk anak-anak yang lagi garuda bagaimana untuk menjadi wanita yang tangguh ya, terutama untuk teman-teman yang citanya mau jadi wanita karir, silahkan nanti Ibu menyampaikan motivasinya. Oh iya, oke. Ya, itu sebenarnya saya itu memang senang sekali ya. Kalau misalnya saya itu bercerita dengan dulu pada waktu saya itu menjadi guru, saya itu sering bukan bercerita tapi memberi motivasi pada anak-anak didik saya, terutama anak kelas 12. Saya dulu itu ngajarnya itu selalu di kelas 12. Makanya seperti anak kelas 12 itu berarti kan anak-anak yang sudah dewasa. Itu saya ajak cerita tentang kehidupan. Itu sangat tertarik sekali. Dan situ saya sering memberikan motivasi. Oh iya, saya sering memberikan motivasi pada anak-anak itu. Itu kalau prinsip saya tadi ya, bahwa tidak lepas bahwa yang namanya perempuan itu memang kita terlahir besok itu adalah kita itu harus yang pertama cita-citanya adalah
harus punya istri, Oh, punya suami. iya. Kan berarti harus menjadi istri. Iya. Harus cita-citanya harus itu, gitu. Tidak boleh tidak itu. Terus kemudian yang kedua adalah punya keturunan. Ya, punya keturunan. Kemudian yang ketiga tadi ya, menjadi istri, kemudian punya keturunan, dan tadi yang saya sampaikan perempuan itu harus cerdas, harus sehat, gitu ya. Cerdas itu tadi sudah segalanya di situ, berarti bisa memilih tanggung jawab, ya kan? Iya. Bisa istilahnya melakukan pekerjaan dengan penuh apa ya, istilahnya disiplin dan lain sebagainya, itu tadi itu berarti di situ sudah cerdas. Kemudian itu tadi sehat. Ingat bahwa orang perempuan itu ya, kalau nanti tidak sehat, kita tuh akan karena saya orang biologi ya, sedikit banyak saya tahu tentang ilmu tentang kesehatan ya. Di dalam tubuh kita yang sehat itu nanti kita akan meneruskan ya, akan melahirkan generasi-generasi yang sehat. Generasi sehat itu nanti akan sangat digunakan oleh bangsa kita untuk membangun generasi-generasi bangsa yang sangat luar biasa dibutuhkan orang-orang yang sehat. Gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk anak-anak di MAN 3 Magetan, jadilah wanita yang nantinya kamu punya cita-cita ya tadi yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa cita-citanya anak perempuan itu harus yang pertama adalah Menjadi istri. menjadi istri. Silakan dicatat teman-teman. Iya. Kemudian yang kedua harus punya keturunan. Iya. Harus punya keturunan. Kemudian yang ketiga adalah harus cerdas. Iya. Yang keempat adalah harus sehat. Insya Allah jika kita nantinya oleh Allah ya, semuanya kan tergantung oleh Allah. Iya. Kita punya cita-cita seperti Allah yang menentukan ya. Terus kita doakan, cita-cita itu terus kita sebut, pokoknya berulang kali kita sebutkan, kita sebut. Insya Allah akan mengijabah, akan meridhoi kita. Jadi selain usaha-usaha itu, berdoa adalah kuncinya. Ya, berdoa itu adalah kuncinya. Jadi jangan sampai dilupakan. Berdoa itu bagaimana caranya? Insya Allah anak-anak dari MAN 3 Magetan sudah luar biasa. Insya Allah. Iya. Baik, terima kasih Ibu untuk sesi kali ini. Terima kasih atas motivasinya dan ceritanya. Saya ucapkan selamat Hari Wanita Internasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.